Inflasi Indonesia secara tahunan turun lagi dari 4% pada Mei menjadi 3,52% pada Juni. Inflasi Juni juga lebih rendah dibandingkan Juni tahun lalu yang mencapai 4,35%. Namun secara bulanan, inflasi Juni lebih tinggi daripada bulan Mei yakni 0,14% dari sebelumnya 0,09%. Badan Pusat Statistik merinci kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi tertinggi, yakni 0,39% secara bulanan dan 2,85% secara tahunan. Kelompok pengeluaran transportasi kembali mengalami deflasi secara bulanan yakni 0,1%, sementara secara tahunan mengalami inflasi tinggi hingga lebih dari 10%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Puji Ismartini menjelaskan, inflasi bulanan pada momen Idul Adha umumnya didorong oleh kenaikan harga pangan. Kabar baik di bulan Juli, Pertamina ambil alih 35% Blok Masela. SKK Migas memastikan proses penandatanganan agreement pengalihan hak partisipasi atau participating interest sel sebesar 35% ke PT Pertamina Blok Masela akan dilakukan pada bulan Juli ini. Meski demikian, Kepala SKK Migas Dwi Sucipto belum membeberkan apakah dalam akuisisi ini Pertamina bertindak sendirian atau menggandeng mitra seperti Petronas. Yang pasti, pihaknya hingga kini masih menanti kabar lebih lanjut dari Pertamina. Sebelumnya, Menteri SDM Arifin Tasrif membeberkan PT Pertamina nantinya akan menggandeng Petronas dalam proses pengambil alihan hak partisipasi atau participating interest di Blok Masela. Menurut Arifin, pemilihan Petronas sebagai mitra untuk pengambil alihan P-Cell di Blok Masela karena BUMN asal Malaysia tersebut cukup serius untuk ikut mengembangkan proyek jumbo ini. Lampu kuning. Presiden Joko Widodo meminta agar bawahannya tetap berhati-hati atas potensi krisis yang menghantui Indonesia. Meskipun saat ini dia mengakui ekonomi sedang tumbuh dengan sangat baik. Menurutnya capaian ekonomi Indonesia saat ini patut disyukuri. Namun Jokowi menekankan situasi di paruh kedua di tahun 2023 ini tetap tidak mudah untuk dilalui. Dia meminta semua pihak tetap waspada terhadap situasi ekonomi global. Salah satunya adalah gejolak geopolitik yang terjadi di beberapa negara. Hal itu menurutnya sudah membuat aktivitas perdagangan Indonesia mulai menurun kinerjanya. Jokowi menyebutkan Dana Moneter Internasional IMF merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi dunia lebih rendah di angka 2,8%. Sementara itu World Bank turut memproyeksi PDB dunia akan melaju lambat di level 2,1%. Tak ketinggalan, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memproyeksi laju ekonomi global di 2,6%. Ancaman juga datang dari pengetatan kebijakan moneter yang terjadi di dunia. Gelombang kenaikan suku bunga di negara-negara yang berpengaruh di dunia dampaknya bisa saja menyerang ekonomi Indonesia, apalagi angka inflasi global pun masih relatif sangat tinggi. Era kiamat PLTU batubara sudah di depan mata. Kementerian SDM mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan setidaknya 13 atau 14 pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara di Indonesia yang siap disuntik mati atau dipensiunkan dini. Hal itu sebagai upaya pemerintah mendukung pengurangan emisi karbon di dalam negeri. Sekretaris Jenderal Kementerian SDM Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya sudah menyiapkan 4,8 gigawatt yang terdiri dari setidaknya 13 hingga 14 PLTU untuk dipensiunkan dini. Pendanaan untuk memensiunkan ke-13 PLTU tersebut akan diajukan pada pendanaan Just Energy Transition Program atau GETP yang diusung berbagai negara maju di dunia, salah satunya Amerika Serikat. Dadan memastikan bahwa nantinya tidak akan ada pihak yang dirugikan, baik dari pengusaha maupun pemerintah dalam program memensiunkan dini PLTU tersebut. Tak terima diberi upah murah, Disney digugat para karyawannya.
Walt Disney digugat atas tuduhan membayar upah yang lebih rendah kepada wanita di California. Gugatan tersebut menyatakan karyawan perempuan perusahaan di negara bagian itu menerima 150 juta US dollar, menerima 150 juta dolar Amerika Serikat lebih sedikit dibandingkan karyawan pria selama periode 8 tahun. Gugatan yang diajukan di Pengadilan Tinggi Country Los Angeles berupaya meyakinkan hakim untuk mengesahkan gugatan perdata yang berusia 4 tahun sebagai tindakan kelompok yang mencakup sekitar 12.500 karyawan Disney perempuan, purna waktu yang saat ini atau pernah menjabat di posisi di bawah tingkat wakil presiden. Analisis data sumber daya manusia Disney dari April 2015 hingga Desember 2022 menemukan karyawan perempuan Disney dibayar sekitar 2% lebih rendah daripada karyawan laki-laki.